Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helena Pratiwi, dosen pengampu dari mata kuliah Soft Skill. Dan tak lupa teman-teman, ini adalah bentuk salah satu tugas akhir dari mata kuliah Soft Skill. Pada video kali ini kita akan membahas tentang time management. Nah, langsung aja kita simak penjelasannya. Pada video kesempatan kali ini kita membahas tentang time management. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi itu seperti apa gitu time management. Jadi nggak terlalu apa sih time management. Nah, yang kita ketahui time adalah waktu. Manajemen adalah bagaimana caranya kita untuk memanage. Tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, time itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Kalau menurut Soeharto yang dikutip oleh Sopiani mengemukakan bahwa time manusia sehari-hari itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu time bekerja, yang kedua time memelihara diri. Pada intinya time itu adalah waktu. Secara singkatnya aja kita tahu adalah time adalah waktu. Jadi yang kedua itu tentang pengertian manajemennya. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Tapi menurut Mary Parker Follett, manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain. Jadi menurut Ernie ini, manage itu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Jadi kita itu ada delegasinya melalui orang lain gitu. Sedangkan menurut Ernie juga, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Juga merupakan sebuah pengambilan keputusan. Jadi seorang manajer itu atau orang yang memanage itu harus menentukan tujuan yang ingin dicapainya, menentukan pihak, waktu, dan cara melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, manajemen ini yang didefinisikan oleh Edwin, time management adalah suatu ilmu seni yang mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi intinya itu time management itu adalah bagaimana caranya kita untuk mengatur waktu kita untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dari awal itu. Jadi seperti itu time management itu. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dari time management itu aspek time management. Menurut Atkinson dalam Lutfiana 2010, aspek manajemen itu mencakup beberapa usaha. Yang pertama, menentukan tujuan atau menetapkan tujuan. Yang kedua, menyusun prioritas. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, bersifat asertif. Yang kelima, menghindari penundaan. Yang keenam, meminimumkan waktu yang terbuang. Nah, itu yang menurut Atkinson. Dalam usahanya aspek apa saja yang terdapat dalam time management. Aspek-aspek tadi, mari kita membahas materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi time management. Coba teman-teman apa coba ya yang mempengaruhi time management? Nah, di sini yang mempengaruhi time management itu
ada pengaturan diri. Jadi pengaturan diri di sini tuh merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Semakin baik pengaturan diri seseorang, maka akan mampu mengatur waktu dengan baik pula. Jadi ini seperti bagaimana cara kita itu tadi menentukan prioritas. Jadi prioritas kita tuh apa ke depannya. Jadi pengaturan diri kita itu, emosional kita harus saling sinkron, harus saling membantu untuk mencapai tujuan. Karena emosional kita itu sangat berpengaruh pada proses tercapainya tujuan kita itu. Terus yang kedua, ada motivasi. Motivasi di sini itu seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki kemampuan manajemen yang baik pula. Jadi motivasi kita tuh harus benar-benar dikuatkan di sini agar kita itu dapat mencapai tujuan kita itu dengan bukan segera, tapi dengan emang waktu yang telah kita tentukan di awal, sesuai dengan yang kita lakukan, proses kita sesuai dengan harapan kita. Nah, yang ketiga itu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan di sini tuh seseorang yang berusaha mencapai tujuannya dengan bersungguh-sungguh, dapat mengatur waktunya dengan baik, sama dengan tadi intinya bagaimana cara kita mengatur diri, motivasi kita seperti apa, dan pencapaian tujuan kita itu bagaimana gitu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil kan. Terus yang kedua itu ada juga, ini menurut Sri Janti mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen. Yang pertama, adanya target yang jelas. Yang kedua, adanya prioritas kerja. Yang ketiga, penundaan pekerjaan. Nah, penundaan pekerjaan di sini tuh kebiasaan menunda pekerjaan seringkali menyebabkan kehabisan waktu dan tenaga saat mengerjakannya, sehingga bila dipaksakan melaksanakannya, maka hasilnya bukanlah yang terbaik karena dilakukan dengan sia-sia. Jadi hasilnya itu bukan yang terbaik gitu tuh, karena kita asal-asalan. Seperti saat kita ada tugas dari 1 minggu, hari ini kita dikasih tugas oleh dosen, dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini hari Rabu, maka dikumpulkan hari Rabu lagi gitu ya. Biasanya kita udahlah nanti, ini tuh yang nggak baik. Saat kita bilang nanti, itu nggak baik. Jadi kalau kita dikasih tugas hari ini, maka lakukan. Karena itu kita menunda 1 hari saja, maka kita akan menunda 1 tahun kesuksesan. Jauh banget ya. Kita akan menunda kesuksesan kita juga. Apabila kita lalai, maka tujuan kita juga akan tertunda gitu. Selanjutnya ada pendelegasian tugas. Nah, ini tuh di sini sifat kurang percaya pada orang lain juga mempengaruhi. Semua pekerjaan selesai dengan sempurna seringkali tersitanya waktu yang kita miliki. Perlu kiranya diingat bahwa pekerjaan yang dilakukan orang lain mungkin tidak sebaik jika dilakukan sendiri. Akan tetapi, jika pekerjaan tersebut tidak yang utama, kenapa tidak didelegasikan saja pada orang lain, tetapi diawasi? Misalnya, kita melakukan tugas kelompok ini ya, Nah, apabila kita tidak yakin teman kita itu tidak melakukan dengan baik, maka kita awasi saja. Tapi kita tetap melakukan pekerjaan kita sesuai dengan tugas masing-masing, agar itu waktu kita tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu tentang penataan ruang kerja. Nah, ruang kerja yang membosankan itu dapat membuat tidak nyaman. Jadi waktu kita itu terbuang sia-sia.
yang sudah kita sebutkan tadi, ada juga manajemen waktu itu dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, target yang jelas, terus adanya prioritas kerja, penundaan pekerjaan, pendelegasian, penataan ruang kerja. Itu dari kesimpulan yang faktor yang dapat mempengaruhi time management. Selanjutnya, materi yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat time management. Nah, menurut Ort dan Traki dalam Lutfiana 2010 mengatakan bahwa manfaat manajemen waktu itu yang pertama, dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri dan disiplin. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan penghasilan atau gaji pada tiap individu. Yang keempat, dapat meningkatkan kepuasan kerja pada individu. Yang kelima, dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Keenam, dapat mengurangi jumlah krisis yang dihadapi individu. Yang ketujuh, menurunnya tingkat stres pada individu. Yang kedelapan, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan diperolehnya prestasi kerja yang baik. Nah, itu dalam dunia pekerjaan. Intinya kalau kita itu manfaat dari time management itu, kita itu dapat mengatur waktu kita dengan baik. Jadi hidup kita itu lebih tertata rapi agar tujuan yang kita ingin capai itu terlaksana dan tercapai. Jadi prosesnya itu tidak terlalu membuang banyak waktu, jadi lebih terarah, terstruktur. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.